Halo, kembali lagi di Mabar Ori 23 CNBC Indonesia. Acara ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan tema Pilihan Berharga untuk Bahagia Bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, tadi sebelum jeda, Clover sempat mention ya, pernah berinvestasi di salah satu instrumen itu kripto. Boleh tolong digambarkan saat itu kisahnya seperti apa, Clover? Mungkin kisahnya lebih ke kita kan lagi sibuk latihan gitu-gitu kan. Terus ada teman kayak nawarin, "Pis ada opportunity ini kayak bagus," gitu katanya. "Apaan tuh?" Gitu. Kita masih awam kan, nggak tahu apa-apa. Katanya, "Kripto nih dia jelasin gini-gini. Gue udah belajar nih gini-gini." Terus, "Oh ya udah boleh lu mau, tapi lu yang ngurus ya, gue nggak bisa soalnya." Terus karena emang kita dekat, emang udah kenal lama, ya udahlah percaya aja Jadi gitu. investasinya justru teman yang Iya oke. temennya, ntar cuannya bagi dua aja gak apa-apa gue bilang. Dulu gitu aja paling pengalaman dulu. Wah, gimana nih pandangannya Pak Denny terkait hal ini nih? Investasi yang belum pernah berinvestasi sebelumnya, terus langsung mencoba instrumen investasi yang high risk pula dan temennya yang lakukan. Iya tadi sampai oleh Olive ya, pertama investasi nggak boleh FOMO ya. Ikut-ikutan herding behavior. Jadi tadi ikut-ikutan orang, kemudian juga yang lebih bahaya lagi tadi kita menitipkan sesuatu aset kita kepada orang sebenarnya tidak punya kapasitas atau license. Beda dengan kalau tadi reksadana ya. Reksadana kan manajer investasi itu dia orang yang punya license dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita nggak bisa, jangan sampai kita menitipkan aset kita kepada orang sedekat apapun itu gitu ya. Apabila dia memang tidak punya kapasitas. Jadi kejadian gitu ya. Ternyata boncos ya. Boncos ya. Ya berapa persen lah. Berapa persen lah. Tapi itu jangan artinya satu hal yang menurut saya sih sebagai bagian dari kita belajar is okay. Kita investasi berbagai macam instrumen, yang penting kita tahu alokasinya. Dan biasanya kalau saya bukan semakin tua ya, semakin senior, semakin matang, biasanya alokasi untuk instrumen investasi yang lebih konservatif akan lebih besar. Jadi kalau saya mungkin kalaupun saya nggak pernah beli kripto ya, kalaupun kripto paling di bawah 5%. Tapi kalau yang masih muda mungkin 10% berani gitu. Tapi saya akan lebih banyak masuk ke instrumen yang lebih konservatif tadi, apa di SPN retail, kalaupun beli saham saya saham yang blue chips gitu ya. Karena kita ingin mensecure financial untuk keluarga. Tapi kalau kamu masih muda, ya mungkin karena tadi adrenalinnya masih butuh penyaluran, mungkin berani untuk investasi ke instrumen yang lebih berisiko, termasuk kripto. Tapi yang penting adalah tadi, tahu ilmunya dan sudah siap mental. Tahu ilmunya dan sudah siap Betul. mental. Kalau Olive sendiri seperti apa pandangannya? Pemula tapi langsung coba instrumen investasi yang beresiko. Bahkan tadi operasional itu dititipkan ke teman. Ya memang era 2020 ya era sosial media juga, kita nggak ngapa-ngapain di rumah tapi ada duit gitu kan. Yang Investor ngapain? angkatan Iya, corona ya. betul, duitnya diapain, oh ternyata ya kemakan lah iming-iming, banyak yang bisa kaya dari sana nggak apa-apa. Balik lagi kata Kak Denny, itu uang belajar, yang penting kita tahu nih, oh ternyata mungkin mental kita nggak siap di instrumen tersebut. Atau mungkin memang kayaknya ya kita nggak cocok gitu ya kan, kita juga nggak bisa analisanya. Dari situ kan kita bisa jadi belajar gitu ya untuk pilih instrumen yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, tujuan keuangan kita, dan juga risk profile kita. Oke, balik lagi tadi ya, sesuaikan dengan risk profile. Oke, ini Clover ada pertanyaan dari virtual nih secara lewat melalui sambungan Zoom untuk Clover. Jadi kalau buat gamer rintisan menurut Clover, mending invest di ori atau di komputer gaming? Menarik nih. Menarik ya. Lebih Dari ke... Wulan, Jakarta Selatan. Siapa? Wulan. Wulan, cewek lagi nanya. Iya. Gila, keren. Mungkin kalau untuk pilihannya ya, ori atau PC gaming. Pertama yang harus dilihat adalah produktifnya. Kalau lu beli PC gaming, pertama lu butuh listrik segala macam, lu harus hitung juga ada biaya tambahan lagi, pokoknya banyak lah iming-iming lainnya. Nah lu harus mikirnya dan lagi prosesnya nggak instan untuk mikirin cuan ya, itu nggak instan sama sekali. Kalau lu udah masih berawal, apalagi awal-awal banget, terus lo mikirnya invest PC gaming, lu bisa balik modal mungkin nggak tahu berapa lama, tergantung gimana
audiens lihat lu nya. Mungkin dia mau live streaming ataupun itu kan itu tergantung. Jadi nggak fix. Kalau lo mungkin siap untuk nggak nerima cuannya langsung ya, lo bisa invest ke tempat yang kayak mungkin live PC gaming. Tapi kalau lo emang nggak siap, terus kayak pusing segala macam, takutnya pusing kan, terus udah, gue udah invest PC gaming malah nggak cuan-cuan. Soalnya gue pernah lihat ada anak nih, seorang anak gitu kayak minta ke orang tuanya PC gaming sampai 30-40 juta, terus udah bertahun-tahun terus nggak ada penghasilan. Terus dia sendiri kan jadi Itu yang tanpa stres. perhitungan soalnya ya. Tanpa perhitungan. Karena mungkin dia lupa kalau faktor di mana butuh keberuntungan juga. Kalau lu gak ada background, lu butuh kalau gak lucu banget, ya keberuntungan pasti. Jadi nggak serta-merta beli yang mahal banget, ini Enggak. bisa mendatangkan cuan banget. Sebenarnya sama kayak high risk, high return gitu ya. Nggak Mirip. melulu instrumen investasi yang Iya. high risk itu akan mendatangkan cuan yang sangat tinggi. Iya, kan beda kalau sama Ori. Ori kan kayak udah dibilang sama Mbak Olvi juga aman dan jelas strukturnya segala macem. Jadi ya kalau emang lo siap dengan segala risikonya ya silakan PC gaming. Tapi kalau lo nggak siap dan lo mungkin bisa dibilang belum ada pendapatan pribadi ya mending ya Ori dulu aja. Ori aja. Kita kasih kesempatan lagi buat teman-teman yang sudah hadir di M10 sini untuk mengajukan pertanyaan. Boleh diajukan, oke. Tim panitia boleh tolong mic-nya. Silakan sebutkan nama, pertanyaan dan juga ditujukan untuk siapa. Halo semuanya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Laras, kebetulan perwakilan dari Midis nih. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke mewakili Midis dari CIMB. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Denny. Seperti kita lihat di ST10 itu kan animonya luar biasa ya Pak. Sampai akhirnya kuotanya itu habis duluan dibanding masa penawarannya. Nah ini saya mau nanya buat Ori nih, kira-kira kalau misalkan kuotanya ternyata habis lebih cepat dari masa penawarannya, apakah nanti bakal ditahan-tahan juga kayak ST kemarin sampai akhirnya nasabah kita pada war, pada nanya-nanya juga, ini padahal saya udah buka dari pagi kenapa saya nggak dapat kuotanya gitu. Nah ini saya mau nanya sih untuk Ori apakah nanti akan skemanya sama atau mungkin nanti akan ditambahkan bahkan kuotanya kalau memang habis lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laras, kayak kuota di konser di Singapura ya Pak ditambah kalau Ori 6 hari gitu ya. seperti gimana? Oke, jadi memang kalau kita berkaca dari penerbitan suk tabungan kemarin, jadi alokasi sekitar 15 triliun, mungkin 10 triliun sudah habis di minggu pertama sudah habis gitu ya. Sementara animo masyarakat masih besar. Nah waktu itu decision atau keputusan dari teman-teman di Direktorat Pembiayaan Syariah kemudian membagi kuota harian bahkan jam-jaman gitu ada kuotanya. Dan itu menimbulkan tadi war untuk bisa mendapatkan ST. Di satu sisi tujuannya juga ternyata tadi supaya sampai akhir masa penawaran barang masih ada. Jangan dulu habis. Dan di sisi lain juga tadi menimbulkan publicity gitu. Karena kan para netizen berkomentar tuh di media sosial. Sehingga kemudian gaung dari ST10 itu menjadi semakin besar. Wah ternyata benar. Ini mengulangi kejadian di ST di akhir tahun lalu ya. Sehingga kemudian muncul waktu itu yang di quote juga oleh Bu Sri Mulyani, ternyata mendapatkan suk tabungan lebih susah. Sama saya dengan mendapatkan tiket Blackpink. Kalau sekarang tiket Coldplay gitu bersama tuh atau apa gimana pokoknya bersamaan masa penawarannya. Nah untuk yang Ori 23 kita di satu sisi tadi ada juga investor yang komplain juga ke kita gitu. Wah mendapatkan susah. Sehingga mereka nunggu jam 2 pagi gitu ya. Sambil tahajud baru dapat tuh. Baru mendapatkan. Tapi ada juga. Ada hikmahnya juga gitu kan. Jadi memaksa investor sholat tahajud jam 2 pagi baru dapetin tuh ST. Tapi untuk yang Ori 023 ini kita rencana tidak akan ada kuota harian. Jadi kita akan lepas. Kita akan mengadopsi konsep first come first serve. Gitu. Yang paling datang duluan kita layani. Jadi ada kemungkinan kalau kuotanya habis dan tidak bisa kita tambah, maka kita akan tutup warung lebih cepat. Nah jadi untuk para investor message-nya adalah jangan nunggu tanggal 20 Juli. Jangan-jangan nanti awal Juli minggu pertama sudah habis tuh kuotanya. Dan kalau kita lihat dari strategi pembiayaan kita melalui penerbitan SBN,
di lelang kita ya yang tiap minggu di semester di triwulan 1 kita target lelang itu sekitar 23 sampai 25 triliun per kali lelang. Di triwulan 2 diturunkan menjadi 15-17 triliun. Triwulan 3 sekarang nih ke 14 triliun. Artinya kuota semakin menurun. Jadi jangan expect untuk bisa nambah kuota karena kemungkinan dengan semakin membaiknya ekonomi kita, semakin bagusnya APBN kita, maka kebutuhan pemerintah untuk penerbitan SBN semakin berkurang. Oke, dicatat ya teman-teman 30 Juni ya Pak sampai 20 Juli. Jangan mepet-mepet ya. Kalau dari Mbak Olive sendiri ini kan tadi ternyata memang minat masyarakat akan berinvestasi utamanya di surat berharga negara ini semakin meningkat. Ini apa sih yang bisa kita lihat, cerminan apa yang tercermin dari masyarakat ini? Ya udah pasti literasi keuangannya juga sudah semakin tinggi, terutama 2020. Karena dulu aku lihat ya sebelum era 2020 even banyak masyarakat itu yang belum aware sama dana darurat. Ketika 2020 orang jadi makin sadar ternyata dana darurat sepenting itu. Karena apa? Pekerjaan. Oke, yang masih kerja mungkin gak di PHK tiba-tiba gajinya dikurangin kan karena kerjanya dari rumah. Tapi bayar sekolah juga diskonnya gak gede-gede juga gitu kan. Terus ada belum pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tetap keluar gitu, bahkan listrik jadi tambah mahal tuh, semuanya pada sekolahnya di rumah, kerjanya di rumah. Iya, bahkan pernah ada cerita ya orang di sekitar aku, ya tetangga lah. Beliau dulu siapin dana pendidikan anaknya dulu, tapi dana daruratnya nggak ada. Ketika Indonesia PSBB ketat, 3 bulan nggak bisa buka bengkel. Akhirnya yang dicairin adalah dana pendidikan anaknya. Nah, karena hal-hal ini akhirnya banyak orang nih yang makin dana darurat penting. Dari dana darurat udah mulai nih shifting ke investasi penting gitu. Karena ya kehadiran media juga, para influencer juga gitu. Tapi ya harus hati-hati. Semua yang tampil di sekarang sosial media ya. Belum tentu semuanya 100% itu tujuannya baik. Jadi dari kita harus pilih-pilih gitu. Oke. Mbak Olive, dana darurat itu kan sebenarnya nggak melulu soal cash ya. Tapi bisa nggak sih kalau kita jadikan ORI ini sebagai dana darurat kita? Pertanyaannya sangat menarik karena biasanya kan kita kalau financial expert atau advisor saraninnya oke, sebagian taruh di rekening terpisah dari rekening pokok, sebagiannya taruh di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ya ada obligasinya juga sih yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Tapi kalau ke ORI oke enggak? Karena ini tradable menurutku oke. Ya, tapi harus diperhatiin akan ada faktor-faktor kalau misalnya suku bunganya tiba-tiba naik gitu ya. Harganya bisa turun nih, harga obligasinya ya bukan yieldnya gitu. Mungkin Clover ada yang ingin ditambahkan, tadi kan sudah dengar juga tadi komen-komennya Pak Denny sama Mbak Olive juga soal tadi terkait dengan instrumen investasi. Ya mungkin bisa dibilang kalau daripada kita healing atau apapun itu ya mending investasi di yang tempat aman ya. Tapi sayangnya itu kita nggak tahu sama sekali dari dulu, kita nggak tahu tempat yang aman atau bahkan kayak sampai di bawah negara ya, jadi kayak Indonesia sendiri kan, kayak kita nggak tahu apa-apa. Maaf ya Pak. It's okay. Makanya kita mungkin lebih bisa di advertise ya, kayak invest kayak gini, invest yang baik dan emang udah disupport sama negara pasti aman dong. Mungkin bisa sih, kan daripada anak muda zaman sekarang lifestyle, baju, sepatu atau mungkin ke Bali. Bisa Kan? juga dibeli itu tapi kan bisa diputar lagi kan uangnya tadi sudah disampaikan oleh Olive. Itu emang Benar. PR kita sebagai pemerintah ya, emang kita ini Iya. PR kita nih, bukan salah kalian, justru kita yang justru harus pemerintah ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang salahnya kita itu sekarang di pendidikan formal sampai SMP, SMA kita tidak kasih pelajaran terkait dengan bagaimana mengolah uang. Iya kan? Padahal itu juga penting, itu adalah life skill yang penting untuk dimiliki oleh seluruh anak Indonesia. Makanya kemungkinan kita coba bersama dengan OJK. OJK juga sudah mengeluarkan sebetulnya panduannya, buku panduan untuk pengenalan literasi mulai dari SD, SMP, SMA sudah ada bukunya. Tapi karena ini belum masuk ke dalam kurikulum, makanya tidak semua sekolah yang sudah mulai mengajarkan. Padahal itu sesuatu yang menurut saya sih penting, betul nggak? Itu Fondasi dulu. setuju sih, karena mungkin kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh lebih ke arah nahan aja uangnya, kayak disimpan aja dulu, tapi nggak tahu buat apa. Kayak gitu aja mungkin anak muda zaman sekarang. Oke, ini ada pertanyaan nih dari peserta yang bergabung secara online dari Wawan Bintaro untuk Olive. Seaman apa sih kita berinvestasi dalam bentuk obligasi? Obligasinya obligasi pemerintah ya. Iya. Jadi kalau obligasi pemerintah, karena ini ada 2 nih, obligasi korporasi dan pemerintah. Tapi di sini kita fokusnya ke obligasi pemerintah, amannya adalah karena dijamin. Ya, sama ada undang-undang kalau saya nggak salah nomor 24 tahun 2000 begitu Pak?
2000 berapa ya? 2002 ya? 2002. 2002 ya, nomor 24 tahun 2002 ya, di mana pokok dan bunga pasti dijamin sama negara. Jadi dari awal diluncurkan itu belum pernah ada gagal bayar ya Pak ya. Belum pernah ada gagal bayar, jadi sangat aman. Mbak Olive mungkin boleh dikasih gambaran kalau kita punya modal 1 juta rupiah nih. Tadi kan modalnya minimal 1 juta rupiah ya Pak ya. Kalau kita berinvestasi di tenor 3 tahun ini akan bisa berapa di kemudian hari dan kemudian tenor 6 tahun ini akan seperti apa? Oke, ini menariknya berinvestasi di SBN retail terutama ORI ya, karena ibarat kalau dulu emang kalau investasi itu biasanya buat orang kaya aja ya gitu ya kan. Jadi banyak orang yang gak ngerti. Padahal dari 1 juta aja udah mulai bisa gitu ya, udah bisa. Bahkan di ORI 23, nah ini ada aku baca ya dari handphonenya Kang Denny. Di sini kalau untuk 1 unitnya per 1 juta itu kupon per bulannya itu 4.900 ya, dikurangi pajak jadi kurangi pajak 492, jadi kupon bersihnya per bulan itu bisa dapat 4.400. Nah karena ini kan kalau nggak salah ORI keluarnya 1 tahun sekali ya Pak ya, diluncurkan ya? Tergantung, kalau tahun ini kita ada 2 kali penerbitan, Oke. 24 sama nanti yang bulan Oktober yang 25. Oke, karena ini 24 yang Oktober. Karena ini 2 kali penerbitan aja harusnya bisa lah ambil alokasi dari total pendapatan setahun. Masa kalau pendapatan setahun cuma 1 juta kan nggak mungkin ya, bisa jadi lebih gede. Apalagi kalau untuk yang muda-muda kan biasanya mungkin uangnya tuh lebih banyak untuk jajan. Maka alokasinya bisa lebih gede, misalnya dari 20-30% dari pendapatan jadi bisa lebih gede. Di sini kalau misalnya 100 unit itu 10 juta ya Pak ya? 100 juta. Ya 100 juta itu kupon per bulannya itu bisa 491.000. Tuh. Kalau Lumayan kan? misalnya Kenapa ngeliat ke sini? iya. Lagi mau Lover ngomong. sudah terintimidasi ya. Tidak agak takut ya? Karena aku masih muda juga jadi aku relate. Ibarat kita kalau nongkrong di tempat instagramable paling ngabisin duit 300 sampai 500 ribu. Ya taruh uang tabungan nih yang sekarang nganggur ya di rekening 100 juta setiap bulan bisa dibayarin nongkrongnya. Wah. Dari kupon ORI. Tapi Kak mau nanya dong, berarti kalau gitu nggak ada maksimal berarti ya? Ada Oh, ada. maksimalnya, ada. Jadi Wah, kayaknya maksimal. Clover Enggak, cuma nanya, dia cuma naruh nanya. maksimal. Maksimal. Salah nanya. Biasanya orangnya minimal berapa sih? Clovernya maksimal Pak. Minimal udah tahu Kak 1 juta. Jadi maksimalnya untuk SBN ORI 023 yang T3 itu sebesar 5 miliar maksimalnya. Tapi kalau masih Ada. kurang juga Ada. ada. itu. Sementara untuk Keren. yang T6 10 miliar. Ada kemarin ketika kita menerbitkan SBR ya, ada yang sampai full semua, jadi 15 miliar dia investasi. Terus kuotanya ada berapa orang? Berarti, tapi contoh ada yang 5M nih atau 10M. Itu kuotanya tetap nggak ngurang orangnya tadi katanya. Ada Enggak, itu kuota. masih per orang kan. Ah, Kalau tadi kuota bilangnya kuota total. Jadi Oh, total beda. kita pemerintah memberikan alokasi misalnya untuk yang ORI 023 ini sebesar 20 triliun kuotanya. Ini kalau habis ya udah kalau orang? per orangnya tadi, per orangnya 5M. misalnya cover mau beli untuk yang T3 maksimal 5 miliar. Kalau masih kurang juga beli yang T6 10 miliar. Iya, Jadi total bisa 15 miliar. Siapa? Mungkin teman-teman gamers kalau habis menang Betul. turnamen ya. Iya, kenapa langsung. enggak? Jadi kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman atlet sepak bola ya. Sama nih sebetulnya jenisnya antara gamers sama atlet profesional. Beda dengan kita, saya lah. Saya kan pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan pendapatnya tetap aja. Lama naik gitu. Tapi kita bisa lama sampai mungkin pensiun sampai 60 tahun. Sementara kalau atlet profesional sama dengan gamers kan tadi short ya ininya. Dadakan. Paling 5-10 tahun sehingga kalau ibaratnya kita mau investasi untuk hari tua, kalau saya seperti orang maraton. Sedikit tapi panjang. Tapi kalau kalian nih gamers atau atlet profesional karena pendek seperti orang sprint. Jadi gimana dalam waktu 5 tahun, 10 tahun bisa ngumpulin dana sebanyak-banyaknya untuk bisa mengcover kebutuhan hidup ketika sudah tidak lagi produktif. Jadi misalnya pemain sepak bola muda Indonesia, pemain Persib nih, ada yang pemain muda nih masih umur 20-an awal, per tahunnya adalah 4 miliar. Kontraknya doang, itu belum gaji bulan ya, baru kontraknya 4 miliar. Jadi aku bilang ke dia, kalau kamu karirnya 10 tahun, setahun 1 miliar ditaruh di SBN Retail. Dalam 10 tahun punya 10 miliar, itu per bulannya itu bisa dapat 50 juta. Untuk hari tua. Oke kan? Oke. Ada tanggapan Clover? Keren.
Kita berikan tepuk tangan dong yang meriah. Kayaknya kurang semangat nih, kita boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Oke. Kalau gitu saya kasih kesempatan lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Boleh disebutkan nama dan juga pertanyaannya. Halo, saya Ferry. Saya ingin naik ke Pak Denny. Pak, selain ini apa namanya yang suku bunga kan diharapkan ini udah terminal rate bakal turun, kemungkinan kan apa namanya yieldnya tuh bakal turun juga obligasi. Selain yang suku bunga itu, event atau hal-hal apa sih yang bisa mendorong yieldnya turun sehingga kita bisa dapat capital gain dari ORI ini? Untuk Mbak Olive, ada tips nggak Mbak buat supaya kita tuh bisa pensiun dari obligasi aja gitu, baik itu dari pembayaran kuponnya atau jatuh temponya, ada tips nggak supaya nanti ketika kita pensiun kita bisa tuh dari obligasi aja gitu. Soalnya kan pension plan di Indonesia juga belum yang terlalu bagus begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Silakan Pak Denny. Ya, tadi sampaikan di awal bahwa beberapa indikator yang bisa mempengaruhi yield di market itu tadi ada proyeksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian proyeksi terkait inflasi, terkait dengan nilai tukar, tentu terkait dengan perekonomian global secara umum. Tapi hal lain juga yang akan mempengaruhi adalah dari sisi demand. Jadi begitu demand semakin besar, tentu biasanya harga akan semakin kompetitif ya. Nah ini kalau kita lihat dari sejak awal tahun 2023 ini, demand dari investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk SBN ini semakin besar. Jadi kita lihat dari 4 minggu yang lalu kita mencapai 78 triliun, itu adalah jumlah penawaran lelang yang paling tinggi sejak tahun 2023. Nah kemarin sempat turun karena memang mereka siap-siap mau Idul Adha panjang, jadi mungkin bank pada butuh likuiditas sehingga mereka incoming bids-nya sedikit menurun. Tapi ke depan dengan tadi confidence masyarakat semakin besar untuk investasi, kemudian juga dari investor asing kita melihat The Fed nggak bakal naikin lagi nih. Jadi mereka sudah mulai mencari mana negara-negara yang bisa menawarkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang menarik, tetapi dengan risiko yang terjaga. Dan Indonesia adalah salah satu dibandingkan emerging market yang lain, kita paling menonjol. Mari kita lihat incoming bids dari investor asing semakin besar, dan ini juga nanti akan mempengaruhi harga yield SBN di secondary market. Cukup sudah terjawab ya Mas Ferry ya. Oke, kalau dari Mbak Olive gimana supaya kita bisa manfaatkan ORI sebagai dana pensiun kita? Oke, ini menarik. Boleh sebentar ya. Ini kalau udah ngomongin dana pensiun, aku rasanya pengen ngitung soalnya. Angel, boleh tolong handphone saya? Ini buat jadi gambaran aja ya, karena sebenarnya kita tuh kalau pensiun butuh uang yang cukup besar. Mungkin aku ambil contoh, katakanlah pensiun nanti pengen punya passive income 5 juta gitu ya. Ya sesuai lah sama pengeluaran sekarang misalnya. Gitu ya. Kita tinggal kali aja cara ngitungnya. Sorry bentar. Cara ngitung berapa sih dana pensiun yang kita butuhin adalah pendapatan kita saat ini dikali 12 bulan misalnya 5 juta kali 12 60 kali 25. Katakanlah saya pendapatannya saat ini 5 juta ya. Maka kalau saya mau aman nanti pensiun saya tuh harus punya uang 1,5 miliar. Untuk saya investasiin nanti bisa ngasilin tuh passive income. Passive income-nya buat saya hidup gitu ya. Udah di usia gak produktif. Nah buat nyampe ke 1 miliarnya tuh gimana gitu kan. Pasti kan perlu sisihin gitu kan. Ya udah harus diinvestasiin misalnya katakanlah di ORI. Yang kasih return kita ambil contoh rata-rata ya. 5% aja per tahunnya. Sebentar. Oke. Maka per tahun ya, kalau misalnya investasi di ORI selama 20 tahun ke depan untuk nyampe 1,5 miliar, itu kita harus sisihin setahunnya 45 juta. 45 juta untuk masuk ke ORI atau SBN. 45 juta dalam setahun. Iya, setahun ya. Dalam 20 tahun ke depan. Nah, kira-kira untuk mencapai angka segitu apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita kan bisa kira-kira ya, kalau kita masih kerja setahun paling naik gajinya berapa? Maka butuh side income, udah pasti gitu. Pak Denny ada yang ingin tambahkan? Mungkin tadi yang saya ingin komentarin yang 1 juta ya. Jadi kalau kita lihat dari penerbitan SBN retail selama ini,
setiap kali penawaran ada sekitar mungkin 4.000, 5.000 investor yang beli 1 juta doang. Doang tanda kutip. Mungkin tadi karena mungkin investor baru ingin nyoba gitu ya. Dan setelah tahu ternyata emang ada hasilnya, harapannya mereka kemudian meningkat. Kan kalau anak muda berisanya, dan kalau kita lihat dari penerbitan kita selama ini 40% itu adalah generasi milenial. Jadi ini masih baru. Jadi kalau Clover ketinggalan nih, karena sekarang ada anak SMA aja yang sudah mulai investasi di SBN Retail. Wah, masa ketinggalan Masa sih ketinggalan. Clover. Sibuk. jadi kita harapannya para generasi milenial ini termasuk generasi Z ya yang baru lulus SMA misalnya, seiring dengan nanti meningkatnya penghasilan, harapannya setelah tahu manfaatnya berinvestasi di SBN Retail, maka alokasi investasinya pun menjadi lebih besar lagi gitu. Sehingga kita nanti ke depan tentu bisa jadi lebih mandiri untuk pembiayaan pembangunan Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya Pak Denny, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, masih ada durasi, kita persilakan lagi. Buat yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sebelah kiri. Oke, sebelah kanan, oke, silakan. Silakan berdiri dan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Ya, selamat sore semuanya, selamat sore. Ini pertanyaan untuk Pak Denny juga. Jadi mungkin dari pengalaman pribadi. Namanya siapa Mbak? Oh ya, sorry. Namanya Sharon, dari salah satu medis juga, BCA. Mungkin ini salah satu pengalaman pribadi. Jadi ada teman-teman yang bertanya gitu, mau beli obligasi gimana sih? Atau pokoknya pertanyaannya panjang lebar gitu kan. Nah tapi ketika sampai ke bagian, ini obligasi tapi buktinya apa ya? Kan kita pegang obligasi. Kalau misalnya deposito mungkin kan ada sertifikatnya gitu ya. Kalau emas ada emasnya. Nah ini kalau obligasi aman nggak ya? Takutnya nanti kan itu pencatatan gitu. Mungkin boleh dijelaskan juga untuk teman-teman yang lainnya bahwa sebenarnya obligasi ini aman gitu. Karena kan sistemnya sudah scriptless dan lain sebagainya. Nah kurang lebih mungkin di situ sih. Thank you. Terima kasih. Wah ini karena Oke. scriptless nih, jadi kayak ada aman gak ya sih Pak? Oke, makasih Mbak Siren. Jadi tadi kalau kita lihat dari proses kita melakukan pembesaran ori kan tadi dari pertama kita registrasi daftar dulu ya, Clover ya. Tadi ada apa? Ada KTP sama rekening bank. Kemudian itu daftar ke salah satu mitra distribusi secara online. Nah setelah terdaftar sebagai investor, kita punya SID, kita mulai proses pemesanan. Ini sama seperti kalau kita beli belanja di marketplace lah. Kita pilih mau yang T3, mau T6, mau teh botol, nggak ada teh botol. Kita pilih harganya berapa, size-nya berapa. Nah setelah itu, setelah confirm nanti akan keluar tagihan. Tagihan NTPN, tinggal bayarnya juga sama, bisa melalui secara berbagai macam channel, baik online maupun offline. Offline bisa datang ke bank, bisa datang ke minimarket. Jadi ke Alfamart, ke Indomart. Minimarket bahkan sudah bisa ya Pak? Bisa untuk bayar SBN retail. Nah nanti buktinya tadi betul, karena di pasar keuangan kita sudah tidak ada lagi menggunakan dokumen secara kertas. Dan by undang-undang yang diberikan tugas untuk menata usahakan SBN itu adalah Bank Indonesia. Nah jadi Bank Indonesia tentunya memutuskan untuk tadi bersama dengan para subregister ya, subreg untuk mencatat itu secara online semuanya. Jadi tentu ini udah aman karena tahu lah Bank Indonesia kan sangat kredibel dan dia juga kerjasama dengan para SRO istilahnya, Regulatory Authority ya, mulai dari Bursa Efek, kemudian dari kustodian, kemudian juga kesekpai, semuanya dicatat secara scriptless. Jadi sejauh ini memang kita tidak ada komplain yang cukup besar ya dari dari investor terkait dengan adanya pencatatan secara online ini. Memang kalau dulu mungkin tahun 60-an, 70-an awal kita memberikan obligasi, itu memang dicatat pakai kertas. Makanya ada istilah kupon. Karena kupon itu jadi Ini sejarahnya nih ya. Istilah kupon itu kenapa? Tahu ini enggak? Tahu fast food yang menerbitkan kalender, terus ada yang bisa kita kupon yang kita
apa? Oh, seperti buat perangko. voucher gitu ya Pak? Tahun 90 berapa Pak? Masih ada, sekarang pun ada, masih ada loh. Oh, masih ada. Masih ada, misalnya beberapa restoran fast food, dia ngasih kalender kepada customer, nanti situ ada yang bisa disobek untuk mendapatkan ice cream, dapat Oh apa. ada KFC ada kemarin saya ada. Nah, kayak Iya, gitu lah. Sebut merek lagi ada sponsor. Nah, dulu namanya obligasi itu juga. Dibikin kertas, nanti ada semacam kayak perangko disobek-sobek. Kalau dia butuh apa mencairkan, disobek bawa ke kantor pos atau ke bank. Namanya ada istilah kupon. Nah itu secara masih ada kertas. Tapi sekarang kan zaman modern ya. Apalagi sekarang semua orang sudah punya handphone, sudah punya gawai. Jadi sejauh ini kita melihat tidak ada permasalahan yang berarti ketika kita pindah dari sistem yang masih pakai paper menjadi scriptless. Selain modern juga ini juga lebih hemat ini ya. Hemat kertas, jadi kita lebih ramah lingkungan. Gitu. Selain bangun negeri kita juga bisa menjaga lingkungan ya Pak ya. Baiklah teman-teman, sayang banget nih durasi kita terbatas. Mungkin boleh closing statement dari Clover dulu silahkan. Hah? Iya, apaan? Closing statement. Penutup. Gimana penutupnya? Aduh, saya nggak belajar ya. Serius? Boleh dari Olive Oh, dulu deh. gitu. Dari Olive dulu kalau enggak gimana? Bisa dicontohin dulu. Boleh dari Olive Oke, dulu. oke. Mungkin closing statementnya dari aku untuk teman-teman yang masih muda-muda. Ya nggak masih muda, yang sudah berumur juga boleh. Kalau kalian memang mau berinvestasi, terutama masih yang pemula nih, nggak tahu mau investasi di mana, takut kena investasi bodong, takut banget sama volatilitas market, ini ada hadir Ori 23 yang aman tapi bisa kasih keuntungan yang lumayan dan di mana keuntungannya bisa ditransfer langsung ke rekening kalian. Ibaratnya kalau mau jajan bisa dapat nih dibayarin dari Ori 23 gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Seperti yang tadi Kang Denny bilang, jangan tunggu lama-lama nanti malah kehabisan kuota. Kalau mau investasi tuh langsung mulai dari sekarang. Gak perlu mikir, bisa membantu membangun negara juga. Oke, 30 Juni sampai 20 Juli tadi ya, jangan mepet-mepet. Dari cover mungkin sudah ada contekannya tadi loh. Udah ngerti. Silakan langsung. Jadi kalau dari aku ya, aku sebagai perwakilan kayak orang yang kudet lah ya, nggak melek soal ekonomi ke depannya, soal investasi. Ini benar-benar pelajaran yang baik banget buat aku. Makasih buat CNBC dan Kang Denny sama Mbak Olivia sama Mbak Sasa. Jadi aku benar-benar, menurut aku kalau mungkin aku lebih cepat, aku pasti invest. Pasti, karena menurut aku untuk aku yang sibuk dulu ya, dulu kayak nggak tahu mikir apa, nggak mau pusing, nggak mau apa, ya mending invest ke Mabar Ori 23 ini, udah pasti. Karena menurut aku ya daripada buang-buang duit, mending ngasih duit lebih lagi. Keren. Terakhir dari Pak Denny, closing statement dan juga sekaligus kenapa sih masyarakat terutamanya anak muda nih harus berinvestasi di Ori 23? Jadi buat para gamers, Clover dan juga teman-teman generasi muda lainnya, saya hanya berpesan bahwa gaya hidup kita hari ini jangan dibiayai dari pendapatan hari esok. Yang paling keren itu kalau biaya hidup kita masa depan bisa dipenuhi dari penghasilan mantan. Oh bukan, maksudnya yang paling keren itu biaya hidup kita masa depan bisa dipenuhi dari penghasilan negara. Caranya apa? Dengan membeli surat berharga negara yang mana saat ini kita tawarkan adalah Ori 023, T6 dan T3. Di mana ini merupakan salah satu kita cara untuk bisa bahagia bersama. Jadi Ori 023 pilihan berharga untuk bahagia bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Ori 23. Tadi sudah disampaikan ya bahwa investasi ini merupakan investasi yang aman, mudah, kemudian terjangkau dan yang pasti ini memberikan cuan yang sangat luar biasa bagi para masyarakat. Yang pasti tadi perlu di-highlight adalah ini bisa membantu membangun negeri. Tadi kita bisa berkontribusi bagi negara juga. Sekali lagi terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Narasumber kita yang sudah hadir juga dan teman-teman yang sudah bergabung secara virtual. Sekali lagi terima kasih. Nah sebelumnya kita foto bersama dulu Pak Denny, Olive dan juga Clover. Untuk teman-teman fotografer boleh tolong maju ke depan untuk memberikan momen yang berharga ini.
Oke, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi jangan lewatkan Ori 23 dari tanggal 30 Juni sampai dengan 20 Juli ya Pak ya. Oke, jangan ketinggalan yang pasti. Jangan sampai ikutan kehabisan kuota dan ikutan war gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi Pak Denny, Mbak Olive dan juga Clover. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih semuanya dan tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Tentunya banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Terima kasih juga para hadirin yang sudah berpartisipasi. Semoga kedepannya kita bisa manfaatkan instrumen investasi Ori 23 ini yang telah digagas pemerintah dan juga semakin cuan dan yang pasti membangun negeri. Saya Sasa dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa di mabar berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa.